Mari kita lihat firman Tuhan, ada handout di tangan saudara. Saya memberi judul Ladang Gersang. Enggak enak sekali saudara ya. Apa sih yang dimaksud dengan ladang gersang? Coba kita lihat Yosua pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 mulai. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-19. Dalam perikop ini ada beberapa tokoh yang diperkenalkan. Ada 3 tokoh utama dalam kisah ini. Yang pertama adalah Kaleb. Saudara tahu Kaleb? Iya. Kaleb itu salah satu dari 12 pengintai yang pernah diutus oleh Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa mengutus 12 pengintai, salah satu pengintainya adalah Kaleb. Dan kita sama-sama tahu dalam kisah 12 pengintai ini, akhirnya waktu mereka memberi laporan kepada Musa, 10 orang memberi laporan yang negatif. Kita nggak mungkin bisa masuk negeri itu, karena negeri itu penduduknya tinggi, besar, raksasa. Kita ini cuma seperti belalang, kita pasti akan dilahap semuanya. Tetapi 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, memberikan laporan yang positif. Bahwa memang orang-orang yang ada di tanah itu, tanah Kanaan itu orang-orang tinggi besar. Tetapi kita pasti akan mengalahkan mereka. Dan singkat cerita akhirnya ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dari 12 pengintai berapa orang yang masuk tanah perjanjian? Cuma 2 orang. Salah satunya adalah Kaleb. Coba kita lihat Yosua pasal yang ke-15. Setelah Kaleb masuk ke tanah perjanjian, ini yang terjadi. Demikian firman Tuhan, Yosua pasal 15 ayat yang ke-13, Kaleb merebut Hebron. Saya kasih pendahuluan dulu saudara bahwa Kaleb ketika Yosua pasal 15 mulai ayat 13 ini ditulis, umurnya masih ABG. Angkatan babe gue. 85 tahun. Ada di sini yang 85 tahun? Ada? Waduh, di bawah. Oh, di bawah mungkin ada yang 85. 58 mungkin banyak ya, tapi yang 85 mungkin enggak ada. Kaleb berusia 85 tahun waktu kisah ini ditulis. Kisah hidup Kaleb ini ditulis waktu dia berumur 85 tahun. Saudara mau sampai 85? Jangan banyak-banyak makan babi panggang. Samcan goreng dikurangin. Yang suka makan gorengan di pinggir jalan juga dikurangin. Supaya sampai 85 tahun. Ya. Amin. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda ini. Ini waktu pembagian tanah setelah Israel masuk tanah Kanaan. Kemudian Yosua membagi-bagi tanah kepada setiap suku. Dan kepada Kaleb diberikan satu bagian tanah yakni Kiryat Arba. Seperti yang ditetapkan Tuhan kepadanya. Jadi Kiryat Arba ini adalah tempat yang Tuhan sudah janjikan buat Kaleb memang. Apa sih Kiryat Arba itu? Tanah seperti apa? Ternyata Kiryat Arba adalah Bapak Enak. Nah, ini bukan nama susu nih. Enak ini nama suku. Oh iya. Jadi di tanah Kanaan itu ada banyak suku bangsa yang tinggal. Salah satunya adalah suku Enak. Saudara tahu suku Enak? Pernah dengar? Salah satu keturunan suku Enak itu adalah Goliat. Karena suku Enak ini terkenal sebagai bangsa-bangsa raksasa. Seperti Pampam mungkin ya, Pampam, Albert, mungkin dia keturunan orang Enak dia. Bukan orang Ambon dia orang Enak sebenarnya. Ya. Oke, terus dan Kaleb menghalau dari sana 3 orang Enak. Yakni Sesai, Ahiman, dan Telmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya.
Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Ayat yang ke-19, jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya sedikit memberikan gambaran tentang kisah ini saudara. Begini ceritanya, bahwa Kaleb ketika dia berumur 85 tahun, dia tagih kepada Yosua apa yang Tuhan janjikan. Tuhan menjanjikan sebagian dari tanah perjanjian itu menjadi milik pusakanya Kaleb dan keturunannya. Dan tanah yang diberikan Yosua kepada Kaleb adalah tanah Kiryat, apa tadi? Kiryat Arba. Yang kemudian dikenal sebagai Hebron. Ketika Kaleb berhasil menaklukkan Kiryat Arba ini, kemudian digantilah Kiryat Arba menjadi Hebron namanya. Dan setelah Kaleb menaklukkan umur 85 tahun masih bisa mengalahkan bangsa-bangsa raksasa tadi, orang-orang enak dan menaklukkan Kiryat Arba. Itu bukan pekerjaan mudah, saudara, 85 tahun. 85 tahun mengalahkan orang-orang raksasa. Saudara pernah lihat petinju paling tua? Petinju paling tua itu yang jadi juara dunia namanya George Foreman. George Foreman itu jadi juara dunia tinju kalau nggak salah usianya 50-an tahun. 50 tahun masih bisa bertinju. Tapi Kaleb lebih daripada George Foreman. Kaleb 85 tahun mengalahkan orang-orang raksasa. Jadi yang umas masih ada harapan, ya kan? Jangan loyo, usia bertambah, usia kan cuma angka, amin. Kak Yo 50 tahun nih. Itu cuma angka, 50 itu cuma angka. Jadi yang muda jangan berpikir bahwa udah tua, gampang dikalahin. Siapa yang bilang? Tua-tua, keladi. Makin tua, Kaleb ini ternyata itu saudara, makin tua, makin hebat. 3 orang raksasa loh dikalahin. Apa aja tadi? Coba saudara lihat, perhatikan baik-baik, apa yang dikalahkan? Apa? 3 orang enak, Sesai, Ahiman, dan Talmai. Ini keturunan raksasa, bukan orang sembarangan saudara. Tapi dikalahkan oleh Kaleb. Jadi ini harapan buat yang tua-tua. Kita masih bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Amin. Tua bukan berarti tidak berdaya. Makanya sehat. Amin. Apa gunanya tua kemudian tidak sehat? Yang muda harus sehat. Ya, yang tua harus sehat supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Setelah dia mengalahkan Kiryat Arba, yang kemudian diganti nama menjadi Hebron, dia ngelihat begini nih, di samping Kiryat Arba itu, di dekat Kiryat Arba, ada satu lokasi lagi namanya Debir, yang biasa disebut Kiryat Sefer. Wah, ini nanggung nih, Kiryat Arba udah kita kalahin, sekalian aja kita nyerang lagi Kiryat Sefer. Udah tanggung kepalang nih, kita berjuang, kita berperang, kita udah kalahin Kiryat Arba, sekarang waktunya kita maju lagi, kalahkan Kiryat Sefer. Cuma masalahnya di sini, 85 tahun baru ngalahin 3 raksasa, sekarang harus perang lagi. Stamina nggak bisa dibohongin. Semangat masih ada nih Kaleb. Tetapi tenaga sudah mulai menurun. Ya kan? Udah mulai, waktu zaman itu nggak ada doping soalnya. Kalau ada doping mungkin si Kaleb akan panggil dokter, suntik ini, suntik itu, suntik vitamin C biar seger lagi, sehat lagi.
Zaman itu nggak ada. Akhirnya karena udah tanggung mau nyerang Kiryat Sefer, Kaleb bikin sayembara. Siapa yang bisa bantu aku menaklukkan Kiryat Sefer ini, akan kuberikan anak gadisku. Saya pikir ada banyak anak muda, ada banyak bujangan pada waktu itu yang berusaha mengalahkan Kiryat Sefer. Tapi cuma satu orang anak muda yang berhasil. Namanya Otniel. Siapa namanya? Namanya Otniel. Otniel inilah yang membantu Kaleb menaklukkan Kiryat Sefer. Siapakah Otniel ini? Saudara baca tadi? Jadi Otniel ini sebenarnya bukan orang lain. Otniel ini adalah ponakannya Kaleb. Otniel ini anak dari adiknya Kaleb, Kenas. Waktu dia lihat pamannya udah gak kuat lagi berperang, Otniel tampil dan mengalahkan Kiryat Sefer buat pamannya. Otomatis karena Otniel berhasil menaklukkan Kiryat Sefer, apa hadiahnya? Aksa, anak dari Kaleb, diberikan kepada Otniel untuk jadi istrinya. Otniel senang. Saya pikir waktu diberikan sayembara, kenapa si Otniel mau tampil? Karena rupanya sudah lama mungkin Otniel menaruh hati kepada Aksa ini. Makanya waktu pamannya bikin sayembara, Otniel tampil dan mengalahkan. Kalau dia nggak taruh hati kepada Otniel, kepada si Aksa, ngapain gue ikut berlomba? Betul nggak anak muda? Hah? Kalau kita nggak suka mau ikut lomba? Enggak. Kalau hadiahnya sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, kita pasti akan ikut. Nah begitu juga dengan Otniel. Waktu dia dapat Aksa dia seneng banget. Sudah tahu, waktu dia dapat Aksa seneng nggak? Seneng juga ternyata. Jadi everybody happy. Kaleb seneng dapat siapa? Kiryat Sefer. Otniel seneng dapat, Aksa seneng dapat Otniel. Wah seneng, everybody happy, keluarga ini senengnya minta ampun. Nah waktu mereka dalam suasana happy semuanya ini, Aksa ini anak gadis yang cerdas. Dia bilang begini sama suaminya, Otniel. Ya mau panggil apa saudara ya? Nel, beb. Lu tahu nih, hati papa nih lagi happy bener nih. Dia seneng lagi happy bener. Ini kesempatan nih, kita minta hadiah sama papa. Kalau saudara jadi anak mantu berani minta hadiah sama mertua? Ini si Aksa suruh suaminya minta hadiah kepada papanya. Kalau saudara jadi Otniel kira-kira berani? Mikir-mikir dia, aduh lu aja kenapa enggak lu aja yang maju minta hadiah sama papa. Kan papanya lu, bukan papanya gua, lu aja yang minta. Kan lu yang ngalahin Kiryat Sefer. Pasti hatinya papa lagi seneng, pasti lu dikasih. Mereka sepakat akhirnya karena Otniel mencintai Aksa. Majulah ia memberanikan mukanya, menebelin mukanya gitu ketemu mertuanya. Pak, terima kasih udah kasih Aksa jadi istri saya. Boleh enggak nih apa jangan marah ya. Boleh enggak nih hadiahnya ditambah. Kalau saudara jadi mertua kira-kira ketemu anak mantu kayak begini ya. Udah gua kasih anak gua, masih kurang juga. Gua bejek juga loh. Cuma untungnya Kaleb lagi happy. Makanya waktu si
Otniel datang dan minta hadiah, papanya kasih hadiah langsung. Oh begitu, tenang. Papanya ambil dari lemarinya mungkin sertifikat. Wah ada banyak tumpukan sertifikat tanahnya ternyata bapaknya ini. Dikumpul, dicari-cari. Ini kayaknya yang terbaik. Dikasihlah sertifikatnya. Tanah, ladang kepada Otniel dan Aksa. Wah Otniel pulang dengan sukacita. Kasih tahu istrinya, bener papa lagi happy nih. Makanya gua minta langsung dikasih sama papa nih. Aksa nggak sabar. Aksa ambil. Sini, mana? Gue lihat dulu lokasinya. Begitu dia lihat lokasinya. Ya ampun, rawa kucing, ladang gersang saudara. Ini kayak song saudara ya. Dapat hadiah tapi tanah gersang, ladang yang gersang saudara. Ini papa niat atau enggak nih? Kayaknya bisa langsung diracun nih papa, musik kita racun pelan-pelan nih. Sadis banget. Kita udah berjuang ngalahin musuh demi papa, kok sekarang dikasihnya tanah gersang. Ladang-ladang yang gersang. Apa yang diharapkan dengan ladang yang gersang? Apa yang saudara harapkan dengan ladang gersang? Kalau saudara terima ladang gersang. Jual kagak ada yang mau, nggak laku ladang gersang. Siapa yang mau beli ladang yang gersang? Tapi itu yang diterima Otniel dan Aksa. Ini pelajaran penting buat setiap kita. Dengar baik-baik. Pelajaran yang pertama, lihat di handout saudara-saudara tulis. Ini pelajaran pertama, bahwa kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Kadangkala dalam hidup ini kita nggak mendapatkan apa yang kita mau. Kita mengharapkan yang ideal, tapi saya mau katakan kadang-kadang yang nggak ideal yang datang dalam hidup kita. Kadang-kadang yang nggak ideal yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan berikan buat kita. Kita maunya semuanya indah. Kerjaan, kita mau kerjaan yang di atas UMR. Kerjaan kita mau kerjaan yang kalau pagi pergi wangi gitu kan, pakai baju yang necis, keren. Tapi saya mau bilang begini, kadangkala apa yang Tuhan berikan buat kita tidak seperti yang kita harapkan. Ini pelajaran penting buat kita. Aksa dan Otniel punya pengalaman itu. Mereka sudah melakukan perbuatan yang hebat buat ayah mereka. Tetapi yang mereka dapatkan adalah ladang yang gersang. Mereka marah kepada ayah mereka, kepada mertuanya? Enggak. Kita kadang-kadang enggak dapat apa yang kita mau, kita marah, kita bersungut-sungut. Sekali lagi pelajarannya buat kita, tetaplah bersyukur, jangan marah. Kalaupun kita belum dapat apa yang kita mau, kalaupun yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, terima aja dengan ucapan syukur. Karena kita nggak mengerti apa yang sedang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Amin. Ini mau mengajarkan buat kita begini, apapun yang Tuhan percayakan buat kita hari ini, mengucap syukur aja. Anak-anak mungkin kita nggak merasa gini, kenapa ya saya kok lahir dari keluarga kayak begini gitu kan. Saya nggak terima aja. Mengucap syukur buat apa yang Tuhan, mengucap syukurlah buat orang tuamu, buat papa, mamamu, mereka nggak sempurna memang. Tapi mengucap syukur, terima, mengucap syukur. Kenapa? Karena kalian belum mengerti apa yang sedang Tuhan rancangkan buat hidup kalian. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang bekerja, mungkin banyak doa-doa kita yang Tuhan jawab, tapi jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Kita mengharapkan pekerjaan seperti A, seperti B, tapi kenyataannya Tuhan kasih C atau D. Tidak seperti yang kita harapkan. Kita mulai mengeluh, kita mulai ngomel, apaan sih kerja kayak begini. Tuhan kok kasih pekerjaan-pekerjaan kayak begini. Tuhan kalau mau nolong, nolong dong.
Jangan nolongnya kayak begini. Gua akan mintanya begini, kenapa Tuhan kasihnya begitu? Makanya anak-anak sekarang itu punya kecenderungan gampang sekali lompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, ke pekerjaan lain. Alasannya ini tempat yang gak cocok buat saya. Ini bukan passionnya saya. Saya tanya, ladang gersang ini apakah passionnya Otniel sama Aksa? Kalau itu yang sedang terjadi dalam hidup kalian, dengar baik-baik. Terima aja dan bersyukur kepada Tuhan. Kalian gak tahu. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini adalah, ini yang paling penting, tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan rajin. Dengar baik-baik, ladang yang gersang bisa menjadi tempat yang subur buat kita. Ladang yang gersang bisa menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. Tergantung siapa? Tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita mau mengupayakannya atau enggak. Sekali lagi kembali kepada poin pertama. Kadang-kadang memang tidak seideal yang kita harapkan. Apa yang kita dapat tidak seperti yang kita inginkan. Saya mengerti kadang-kadang itu bisa terjadi. Tapi dengar baik-baik, terus kerjakan dengan rajin. Apa yang gak ideal itu bisa menjadi sesuatu yang ideal buat kehidupan kita nantinya. Amin. Apalagi sih yang kita harapkan, kadang-kadang mimpi kita ketinggian. Sampai kita lupa bersyukur buat apa yang Tuhan percayakan hari ini. Makanya anak muda, jangan cepat-cepat pindah kerja. Tunjukkan kerajinanmu dulu. Jangan-jangan kau menyesal berpikir untuk pindah kalau engkau sudah mengerjakannya dengan rajin. Aksa dan Otniel membuktikan ini. Suami istri yang gini, waktu dikasih ladang subur, waktu dikasih ladang gersang, mereka enggak bersungut-sungut, mereka enggak ngomel. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang ke-19 tadi, akhirnya Aksa memutuskan untuk datang ketemu sama bapaknya lagi, ketemu sama Kaleb. Aksa diutus sama suaminya untuk ketemu sama papa mertuanya, untuk apa? Hah? Bukan untuk minta ganti tanah. Kalau kita jadi Aksa, mungkin kita ketemu papa kita, Pak, tolong deh Pak. Papa kan kemarin salah ngasih kita. Papa ngasihnya ladang gersang. Coba Papa cek lagi deh, lihat ini kan ladang gersang Pak. Coba dipikir-pikir Pak, kira-kira kita bisa hidup dari ladang gersang ini? Enggak bisa Pak, Papa gantilah ladang yang subur. Enggak. Aksa enggak minta ganti. Aksa dan Otniel menerima ladang yang gersang itu sebagai pemberian, sebagai hadiah yang harus mereka olah, yang harus mereka kerjakan dengan rajin. Permintaan Aksa dan Otniel kepada Kaleb satu aja. Berikan kami mata air. Mata air yang di hulu, mata air yang di hilir. Mungkin apa yang kita terima hari ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Mungkin yang ada pada kita adalah sesuatu yang tidak ideal. Dengar baik-baik. Jangan cepat-cepat minta ganti. Yang harus kita lakukan, minta berkat Tuhan. Minta berkat Tuhan. Kadang-kadang jawaban buat kita bukanlah ganti pekerjaan, bukanlah ganti orang tua. Kalau kita ngelihat keadaan yang gak sempurna, yang gak ideal itu, bukan diganti semuanya. Minta berkat Tuhan, kerjakan dengan rajin. Saya percaya kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kisah ini tidak menulis Aksa dan Otniel mengerjakan ladang gersang itu dengan bersungut-sungut, dengan ngomel, enggak. Karena mereka sudah mendapatkan mata air yang di hulu, mata air yang di hilir. Mereka sudah menikmati berkat Tuhan. Ternyata begini, dengan berkat Tuhan, ladang gersang bisa menghasilkan. Ternyata ladang yang gersang yang buat manusia enggak mungkin bisa menghasilkan. Dengan berkat Tuhan,
ladang itu bisa menghidupi Otniel dan Aksa. Amin. Kadang-kadang kita kurang nerimo, kita kadang-kadang kurang bersyukur. Itu persoalan kita. Daripada kita ngomel, kenapa gak minta berkat Tuhan sih? Percayalah berkat Tuhan yang akan membuat apapun, kata firman Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Daripada kita ngomel, daripada kita bersungut-sungut, daripada kita marah dengan keadaan, kita marah dengan pekerjaan kita gak terima, kita minta sesuatu yang besar. Saudara pikir sesuatu yang kecil gak bisa Tuhan pakai untuk menghidupi kehidupan kita, mencukupkan yang kita butuhkan. Berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya, kata firman Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Aksa dan Otniel tahu itu. Daripada ngomel tentang ladang gersang, mendingan minta berkat Tuhan dan kerjakan ladang gersang itu. Bukankah kita tahu bahwa hidup kita ini dalam rancangan Tuhan? Saudara tahu? Sebelum kita ada, Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Dengar baik-baik. Perhatikan saya, saudara ya. Sebelum kita ada mungkin di sini posisinya ya. Sebelum kita ada, Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Tuhan sudah menulis jalan hidup kita. Akan sampai di sini, jalan hidup kita. Tuhan sudah menulisnya dari sana sampai di sini. Tuhan sendiri yang lakukan itu sebelum kita ada. Sebelum kita lahir, sebelum kita dijadikan, Dia sudah menulis jalan hidup kita sampai di sini. Jadi saya mau katakan begini, Dia yang paling tahu tentang perjalanan hidup kita. Bahkan kita sendiri nggak tahu. Dan kemudian ini yang Dia lakukan. Setelah Dia sampai di akhir perjalanan hidup kita, Dia mulai kembali ke titik start, ke titik awal. Dan Dia mulai menjadikan kita. Dia pegang tangan kita untuk kemuliaan tuntun kita. Di jalan yang sudah Dia tetapkan buat kita. Kenapa kita takut jalan sama Tuhan? Bukankah Dia yang sudah menetapkan dari awal hingga akhir perjalanan hidup kita? Kenapa kita berontak? Kenapa cuma gara-gara ladang gersang kemudian kita berontak sama Tuhan dan katakan begini, Tuhan salah tuntun saya. Tuhan gak salah, saudara. Tuhan gak pernah salah tuntun hidup kita. Karena Dia yang merancangkan kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Akhirnya, dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Coba saudara lihat Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ayat yang ke 9, 10 dan ayat yang ke-11. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah persiapan. Ternyata begini, ladang gersang itu adalah persiapan untuk pekerjaan besar. Sekali lagi, ternyata ladang gersang itu adalah persiapan buat Otniel dan Aksa untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Coba baca Hakim-Hakim pasal yang ke-3. Ayat yang ke-9, 10 dan 11, demikian firman Tuhan saya bacakan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kisah di Hakim-Hakim pasal 3 ini cerita begini. Bangsa Israel sudah tinggal di tanah perjanjian, kemudian mereka melupakan Tuhan. Mereka berbalik dari Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka. Mereka dijajah, mereka jadi diperbudak oleh bangsa lain. Dan Tuhan membiarkan mereka mengalami pengalaman itu. Kenapa? Karena kejahatan mereka. Mereka berbalik dari Tuhan. Ayat yang ke-9 katakan begini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Siapa? Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ayat yang ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, orang Aram ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Kenapa Otniel bisa diangkat jadi hakim, jadi pemimpin Israel? Ini pasti ada hubungannya dengan ladang gersang tadi. Kenapa Tuhan percaya mengangkat Otniel untuk jadi pemimpin bangsanya? Karena
Otniel dan istrinya sudah setia dengan ladang gersang tadi. Siapa yang sedang ada di ladang gersang hari ini? Sesuatu yang kita nggak harapkan. Jangan marah. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur. Jangan-jangan ini persiapan buat kita. Untuk satu-satuan angkat hidup kita. Untuk kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Kalau saudara sedang ada di ladang gersang hari ini, sedang menerima hadiah, tapi ladang gersang. Kerja aja dengan setia. Kerja aja dengan rajin. Jangan ngomel, jangan pikir untuk pindah kerjaan. Jangan pikir untuk ganti tempat pekerjaan, ganti keluarga, mungkin baru saya bisa happy, enggak. Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur buat apa yang Tuhan percayakan buat kita hari ini. Dan percayalah, Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita dengan sempurna. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Saya berdoa bahwa firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban buat setiap kita. Jemaat Tuhan yang ada di Sewan. Kalau tadi ada yang mengatakan ladang subur itu, ladang gersang itu seperti Sewan. Enggak lah, Sewan bukan ladang gersang. Tapi kalaupun saudara menganggap Sewan sebagai ladang gersang, tapi percayalah begini, di sini juga ada Tuhan. Di ladang gersang ini ada berkat Tuhan. Dan percayalah kalau berkat Tuhan ada di Sewan, Tuhan pasti akan pelihara hidup kita. Amin.